Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sungguh Engkau adalah Allah yang hebat, ajaib dan perkasa. Sore hari ini ketika kami ada di rumah-Mu, Tuhan Yesus, kami tahu bukan karena kuat dan gagah hebat kami, tetapi karena kuasa-Mu, karena kasih-Mu yang luar biasa yang membawa kami untuk kami bisa datang kepadamu. Kesempatan sore hari ini kami menyerahkan ibadah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bentengi kami tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, karena kami tidak mau kuasa kegelapan mencampur ibadah, bahkan merebut berkat yang Tuhan sediakan buat kami di dalam nama Yesus. Kami menyerahkan ruangan ini, terlebih ruangan setiap hati kami Tuhan. Kiranya Engkau kuasai, dan biarlah kami bersama-sama bersatu hati menaikkan ucapan syukur dan pengagungan kami hanya kepadamu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Sepakat bersama-sama semuanya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita datang. Biarlah hati kita semakin diteguhkan untuk selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari segenap hati naikkan pujian ini bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan yang sanggup menjawab seruan doaku. Sekali lagi katakan, tiada
katakan, aku percaya. Mari angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Katakan, aku mau selalu percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang sanggup memulihkan hidupku. Engkau yang sanggup memberkati hidup kami. Engkau yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih. Mari segenap hati kita bersama-sama semuanya katakan, aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Engkau yang turun tangan memulihkanku. Syukur buat kebaikannya, ucapkan syukur buat kasih setianya. Kau dahsyat Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur. Bersama-sama kita berdiri. Tidak ada Allah yang seperti Tuhan Yesus yang kita punya. Tidak ada Allah seperti Dia yang selalu mempedulikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama renungkan kebaikan Tuhan sambil terus kita bersyukur, bermazmur buat perbuatan tangannya yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Hanya ucapan syukur yang Tuhan inginkan sore hari ini keluar dari mulut lidah kita dan hati kita. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Mari
Semua diberkati Tuhan, yang di atas, yang di bawah, yang di rumah, semua diberkati Tuhan. Berikan salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus memberkatimu. Kita mau selalu percaya hanya kepada Tuhan Yesus, amin. Katakan Yesus, aku percaya dan percaya hanya padamu. Mari bersama-sama semuanya katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Bersama-sama semuanya, say, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat. Mari angkat kedua tangan kita bersaut-saut dan katakan, Haleluya, Haleluya, Haleluya. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi bersama-sama semua. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Bapak Ibu sendiri katakan, Yesus aku percaya. Aku percaya, Yesus. Katakan dengan imanmu. Yesus. Yang di rumah sukacita semuanya percaya hanya kepada Yesus saja. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Sekali lagi lebih dahsyat lagi bersama-sama. Say, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Bersama-sama semuanya. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Terpujilah Tuhan. Bersama semuanya. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Sekali lagi bersama-sama, lebih dahsyat lagi semua. Haleluya, Haleluya, Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi semua, terpujilah Tuhan. Yes. Percaya kita punya Allah yang dahsyat. Percaya kita punya Allah yang luar biasa. Sekali lagi kemuliaan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa. Lebih dahsyat lagi kemuliaannya buat Allah kita yang hidup. Amin. Segenap hatimu satu suara bersama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku.
dari segenap hati kita bersama katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpandang kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mari bersama-sama siapkan hati kita datang pada Tuhan. Ketika kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan, kita harus siap mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya ketika hidup kita ada di tangan Tuhan, Tuhan menjamin segala sesuatunya. Teduhkan hati kita, siapkan hati kita dan sambut firman-Nya. Terima kasih Tuhan, di tangan-Mu ini janjiku. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu selamanya. Katakan, kemanapun ku bersama-Mu, kemanapun ku bersama-Mu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalan-Mu dengan janji-Mu selamanya. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karena-Mu dan hanya untukmu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku
Mari bersama-sama kita berdiri. Katakan, di tanganmu ini janjiku. Di tanganmu. Kembali ucapkan janji kita kepada Tuhan. Bahwa kita mau serahkan hidup kita hanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan selalu mengatur setiap langkah demi langkah kehidupan kita semua. Dan biarlah jalan hidup kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Mari segenap hati bersama-sama yakin katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya. Kembali angkat tangan kanan kita, katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya. Sungguhkah kita percaya kepada Yesus bahwa kita adalah milik Tuhan sepenuhnya dan seutuhnya. Terima kasih karena Engkau yang sudah memilih kami. Bersama-sama segenap hati kita. Amin. Jaya Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya sekali lagi katakan, aku percaya, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku hidup karenamu dan katakan, ku hidup karenamu, ku hidup karenamu. Sekali lagi segenap hati kita, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Kami bersyukur kepadamu sebab oleh kebaikanmu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami ingin memuliakan namamu, beribadah kepadamu di rumahmu ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan rahmatmu yang begitu besar selalu menaungi hidup kami. Sehingga saat ini Tuhan kami umatmu boleh sama-sama beribadah, menaikkan pujian, bahkan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, dan biarlah firman itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Firman itu menjadi kekuatan yang membawa kami terus berjalan dengan penuh keberanian menghadapi segala zaman dan keadaan. Kami juga berdoa Tuhan agar firman-Mu menegur, menasehati dan membentuk hidup kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap kami umat-Mu yang hari ini datang. Urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh tertanam di dalam hati yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore ya. Puji Tuhan. Hari ini tadi sudah hujan, kita sekarang boleh menikmati suasana yang cukup dingin ya, dan
Tentu kita semua diberkati oleh Tuhan ya, baik yang duduk di bawah maupun yang atas, semua diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan menikmati sama-sama firman Tuhan dengan tema tangan yang menaungi. Kita sama-sama buka dulu di dalam Esra pasal 7 ayat yang ke-28. Esra pasal 7 ayat yang ke-28. Kitab Esra pasal yang ke-7 ayat yang ke-28. Sudah dapat? Bilang amin. Puji Tuhan. Ayo kita baca bersama-sama ya. Esra pasal 7 ayat yang ke-28. 3, 4. Dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari-hari ini kita melihat ada fenomena yang kadang-kadang lucu, tapi ya memang keadaannya demikian. Bapak Ibu, saya kemarin menghadiri pernikahan seorang kawan di Sinode, ya, dan bertemu dengan seorang yang pakai masker, Bapak Ibu. Ya, yang normal ya, kita semua pakai masker, tapi maskernya itu aneh. Sudah pakai masker, kemudian ada selang di sini, Bapak Ibu. Keluar selang, terus masuk ke kantongnya. Saya tanya sama istri, kira-kira di kantongnya itu isinya apa ya? Ya, jangan-jangan oksigen. Perkiraan kita oksigen, tapi di kantongnya juga tidak terlalu menonjol begitu. Tapi ada selang yang keluar. Saya bilang baik juga ya kalau misalnya itu isinya oksigen, jadi kita bisa menghirup oksigen. Nah, saya ketemu sama beliau, sudah sepuh ya, sudah usia sekitar 60-70 tahun. Terus saya memberi selamat-selamat ya, karena putranya menikah dengan putri teman saya ya, sekretaris umum kami ya, jadi saya harus hadir. Dan saya bilang selamat ya Om, bahwa anak-anak sudah boleh berumah tangga. Ya, terima kasih. Kemudian saya mau tanya tapi sungkan ya. Saya bilang kita semua harus pakai masker Om ya. Kita harus semua pakai face shield juga supaya menjaga. Oh ya benar, sekarang ini aduh Om juga takut kemana-mana. Karena pernikahan ini saja Om akhirnya memberanikan diri untuk datang. Tapi dengan face shield khusus yang ada ininya ya. Karena mungkin kalau kita pakai pakai masker itu kadang-kadang ketutup mulut, nafas jadi sengal-sengal bukan ya. Mungkin itu oksigen, saya membayang-bayangkan saja. Nah, beberapa tahun yang lalu sebelum corona ini ada Bapak Ibu, ada saudara juga yang begitu takut dengan kuman, dengan virus. Jadi kemana-mana sudah bawa itu alkohol itu di tangan ya. Sebelum corona ini berarti ya, begitu khawatirnya ya, begitu takutnya, semua barang kalau pegang dia selalu pakai langsung ya. Itu sebelum corona padahal ya, saya tidak membayangkan sesudah corona. Ada anak yang lahir dalam keluarga ini selama 2 tahun itu banyak dikurung di rumah Bapak Ibu. Anak ini banyak dikurung di rumah karena orang tuanya takut anak ini terpapar dengan kuman, dengan virus, ya sakit takutnya 2 tahun, bayangkan di rumah gitu ya. Tentu anak ini tidak sehat ya, karena di rumah terus ya. Nah, beberapa teman juga mengalami hal yang sama di dalam masa-masa corona ini. Mereka juga ada ketakutan-ketakutan, termasuk saya dan kita semua. Sebab corona itu, virus itu, kuman itu tidak kelihatan. Ya, saya tidak tahu siapa yang membawa, siapa yang tidak membawa, jangan-jangan saya bawa, gitu. Walaupun tidak ada tanda-tanda, tapi itu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada teman yang sampai bilang begini,
Aduh, kok bisa begitu ya? Saya merasa bahwa ketakutan rasanya tidak ada orang yang melindungi saya dari segala apa yang tidak kelihatan. Ini justru itu sangat berbahaya bagi hidup saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Esra pasal 7 ayat 28, di sana dituliskan, dan membuat aku disenangi oleh raja bla bla bla. Kemudian maka aku menguatkan hatiku. Karena apa? Karena Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin itu berangkat pulang bersama-sama dengan aku, bersama-sama aku. Esra adalah pemimpin yang ditunjuk Allah untuk kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Ya, dari Babel ke Yerusalem. Tidak kurang itu tahun 457 sebelum Masehi. Ini adalah kepulangan kedua orang-orang Israel ke Yerusalem dari pembuangan yang dipimpin oleh Esra. Di dalam perjalanannya Esra tahu bahwa dia disertai oleh Tuhan. Di dalam bahasa Inggris dituliskan the hand of the Lord, my God, was ada di atas upon me. Menaungiku. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, sadar dah kita bahwa Allah sekarang sedang menaungi kita walaupun kita di dalam bahaya. Walau 1000 rebah di sisiku. Saudara, ada tangan yang ada di atas kita menaungi kita. Tangan Allah sendiri, hand of Lord my God. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada menaungi. Saudara, itu bukan masalah saya merasakan atau tidak merasakan. Itu bukan masalah hati saya kok rasanya ada ya, rasanya tidak ada, bukan. Tetapi faktanya tetap ada menaungi hidup orang-orang percaya. Dan Esra menyadari bahwa ada tangan yang besar, ada tangan yang perkasa, ada tangan yang menaungi, melindungi, menolongnya, ada di atas kepalanya. Upon. Saudara, tangan Tuhan melindungi aku, menolong aku. Sehingga kasih Tuhan, ketika kita dalam ketakutan, ingatlah kembali bahwa tangan itu ada melindungi kita dan ada di atas kita. Dia menaungi kita bukan karena apa-apa. Sebab Anda dan saya adalah biji mata Tuhan. Dia perlu melindunginya. Saudara, mara bahaya boleh ada. Dan waktu Esra dipilih untuk memimpin bangsa ini pulang dari Babel menuju ke Yerusalem, Esra tahu bahwa Tuhan menyertainya. Entah dia merasakan atau tidak merasakan kehadiran Tuhan. Sebab di tengah badai begitu krodit kadang-kadang pikiran kita. Kita tidak tahu apakah Tuhan ada dan tidak ada. Tapi dari ayat yang kita baca, dari Esra yang menjadi tokoh bagi kita pada sore hari ini, kita tahu bahwa dia benar ada. Di tengah badai sekalipun, walaupun kau tidak melihatnya, walaupun kau tidak merasakannya, dia ada. Dan dia menudungi dan menaungi setiap kita. Bilang amin. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan itu ada dan sedang menaungi kehidupan. Ini bukan perasaan Bapak Ibu. Ini bukan satu kata-kata yang membangkitkan semangat kemudian itu sebenarnya tidak ada Pak. Cuman kita nyeneng-nyeneng jemaat. Tidak Bapak Ibu. Saya begitu merasakan betapa Tuhan menyertai kehidupan saya sampai saat ini. Bapak Ibu juga harus merasakan hal yang sama. Bahwa Tuhan itu ada. Oleh kepercayaan itulah kita datang kepadanya dan beribadah kepadanya. Saya yakin Tuhan ada bersama dengan kita. Karena dia begitu menolong Esra
begitu menolong Nehemia, begitu menolong orang-orang yang dia kasihi. Menjadi teladan dan contoh di dalam Alkitab begitu banyak tokoh-tokoh yang ditudungi dan dinaungi oleh Allah yang perkasa itu. Hari ini kita harus belajar siapa orang yang demikian. Bagaimana Tuhan bisa ada di atas Esra. Bagaimana Tuhan ada di atas dan menudungi Esra. Inilah yang harus kita pelajari supaya kita mengerti bahwa tidak ada satupun kuasa yang sanggup menjamah hidup kita kalau tidak diizinkan oleh Allah. Esra pasal 7 ayat 9 sampai 10 berbunyi, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia mulai perjalanan pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Lihat, kenapa Esra begitu ditudungi? Kenapa Esra begitu dinaungi? Kenapa Esra begitu dilindungi oleh Tuhan? Sebab Esra telah mempersiapkan dirinya di dalam kehidupannya, dia mencari Tuhan. Tuhan menyertainya karena Esra sudah mempersiapkan hatinya. Yang pertama, dia mencari dan meneliti hukum Tuhan, firman Tuhan. Yang kedua, dia bukan hanya meneliti, mendengar, membaca, merenungkan, melihat, tetapi dia melakukan firman ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, setelah dia meneliti, dia mempelajari, dia menikmati firman, dia melakukannya, kemudian dia mengajarkan firman. 3 bagian ini adalah satu kesatuan yang harusnya ada di dalam hidup kita orang percaya, supaya kita tetap di dalam lindungan dan naungan Tuhan. Tangan Tuhan ada terus di atas kita, melindungi kita. Bahkan matanya seperti mata Raja Wali yang tak akan membiarkan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada yang merasa bahwa Tuhan kok membiarkan saya begini ya. Aduh, kok sulit sekali hidup ini ya. Saudara, matanya tak pernah lepas dari hidup kita. Kalau sudah melebihi kekuatan kita, dia tidak akan tinggal diam. Dia akan menolong kita semua. Saudara lihat, Esra telah mempersiapkan diri sehingga Allah juga melindunginya. Bagaimana dia membiarkan orang yang berjalan dengan mempersiapkan diri dan mencari Tuhan. Saudara, Esra percaya bahwa Tuhan menghargai mereka yang rajin mencarinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu, pasti ada perbedaan antara orang yang sungguh dan tidak sungguh. Kalau tidak, untuk apa kita sungguh dan setia, bukan? Pasti ada perbedaan antara mereka yang setia dan tidak setia. Pasti ada perbedaan antara mereka yang percaya dan yang tidak percaya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Esra percaya bahwa Tuhan menghargai orang yang mencari dan menemukan Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan harus kita baca setiap hari. Firman Tuhan harus kita renungkan setiap hari. Firman Tuhan harus kita lakukan setiap hari. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah baca, renungkan, kemudian mulai mengajarkan. Setiap hari saya membuat renungan Bapak Ibu ya. Di meja makan, tulis-tulis. Di mana saja ketika pergi, ya, istri ngobrol sama anak-anak, tulis-tulis Bapak Ibu. Sebab setiap hari saya kirim renungan, dibaca apa enggak? Dibuka apa enggak? Kadang-kadang enggak dibuka, kadang-kadang enggak dilihat Bapak Ibu ya. Tapi saya enggak apa-apa Bapak Ibu ya. 1-2 orang membacanya dan mendapatkan berkat. Itu sebuah upah yang baik di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin dari 100 yang melihat satu keberkatan, betapa bahagianya hati. Berdoa terus Bapak Ibu ya. Setiap hari sampai kemarin itu saya berangkat hari Senin ke Surabaya, tanda tangan
di notaris karena Cinudin membeli kantor baru. Kemudian hari Selasa saya harus ke Malang karena harus tanda tangan di bank pembayaran. Kemudian hari Rabu saya sudah tidak kuat, aduh capek sekali Bapak Ibu ya. Akhirnya ketidur, saya bilang nanti saya akan bangun agak malam, kemudian saya rekaman, kebablasan Bapak Ibu. Kebablasan. Dan tidak ada yang protes. Saya pikir dibaca apa enggak ya? Gak tahu ya. Mungkin ada, hari ini kok enggak ada ya? Enggak ada tanggapan sama sekali. It's okay. Waktu saya mempersiapkan diri, saya harus membacanya. Waktu saya mempersiapkan diri, saya harus merenungkannya. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Ezra mempersiapkan dirinya dan saya percaya bahwa ketika kita mempersiapkan hidup kita, Tuhan menghargai mereka yang rajin mencari Dia. Oleh karena itu saya himbau, saya ajak kita semua rajin cari Tuhan. Rajin cari Tuhan. Ya. Dan iman seperti itu tidak diragukan lagi. Itu iman yang menyenangkan hati Tuhan. Mereka yang mencari Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Siapa yang mencari Tuhan? Siapa yang mempersiapkan dirinya akan dipakai untuk pekerjaan mulia itu. Amin. Puji Tuhan. Lanjutnya kasih Tuhan. Ezra pasal 8 ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Saudara dikasih dalam Tuhan, Ezra ingin berjalan dan telah mencari Tuhan di dalam kehidupannya. Waktu dia serahkan hidupnya di dalam kepercayaannya dalam mempersiapkan diri. Kita lihat bahwa Ezra membuat dirinya berguna di hadapan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan sekali lagi adalah orang yang dihargai oleh Tuhan. Ezra betul-betul mencari Tuhan. Ezra tidak membiarkan dirinya larut di dalam ketakutan dunia. Sebab apa yang dia akan kerjakan, memimpin bangsa yang besar ini kembali ke Yerusalem, bukanlah jalan yang mudah Bapak Ibu. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai mereka yang mencarinya. Demikian dia memohon perlindungan Tuhan melalui doa dan puasa. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari. Bapak Ibu, saya ketemu sama 2-3 orang kawan. Saudara, karena kawan dekat, mereka berani ngomong dengan saya. Dan yang mengejutkan adalah mereka mulai tidak yakin bahwa Allah itu ada. Saudara, apakah iman kita mulai luntur dengan hal itu? Keadaan yang begini, tadi saya baca Bapak Ibu, saya baca di surat kabar online bahwa Cina sudah berhasil membuat matahari buatan. Saya bayangkan matahari buatannya modelnya kayak apa ya, tidak ada fotonya sih. Cuman coba Anda searching matahari buatan Cina gitu. Cina itu sudah bisa membuat matahari buatan dan panasnya adalah 10 kali matahari asli. Hebat ya. Tapi produk Cina Bapak Ibu ya. HP Anda mereknya apa? Cina juga ya. Saya dikuasai oleh Cina ya. Ayah saya tahun berapa ya? Ya mungkin istri saya masih ingat. Ayah saya sudah berhenti merokok sudah bertahun-tahun. Gara-gara saudara dari Tiongkok datang Bapak Ibu. Dan dia bawa rokok 1 slop, rokok Cina.
Dia bilang ini rokok khusus bagi pegawai negeri, karena dia pegawai negeri sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ayah saya merokok lagi Bapak Ibu. Masa tuanya dia rokok lagi Bapak Ibu. Aduh, menjengkelkan hati sebenarnya. Tapi ya sudah, merokok saya bilang, sudah pokoknya kalau ada uang bisa jangan kasih papa. Karena kalau papa dikasih uang pasti dia beli rokok juga Bapak Ibu. Ya. Dia bilang gini, ya dulu papa sudah berhenti merokok, tapi karena papa sudah tua nggak bisa kemana-mana, ya hiburan cuma ini aja, ya gitu ngomongnya. Ya hiburan baca firman, Pak. Ya sudah bacalah. Lu bacanya gimana? Ya baca sambil merokok. Aduh, tambah parah. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, saya sama kakak jadi marah-marah ya. Kakak saya bilang gini, wah gara-gara orang komunis itu datang. Komunis mereka di sana. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dan ada matahari buatan yang dibuat. Sehingga mereka tambah tidak percaya. Karena apa? Saya bisa membuatnya. Saudara, semua bisa ditiru sama mereka. Hebat sekali. Semua bisa ditiru. Makanya orang Amerika begitu marah karena semuanya ditiru sama mereka. Ya, semua ditiru, mau robotnya, mau mobilnya, semuanya ditiru. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Orang sudah berhenti mencari Tuhan. Orang sudah berhenti percaya kepada Tuhan. Iman kita harus dikokohkan. Sebab kita dengan imanlah kita berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ya harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara lihat di dalam hati, terbersit di dalam hatimu bahwa engkau tidak percaya kepada Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Yudas meninggalkan Tuhan dan bunuh diri. Saudara dikasih dalam Tuhan. Berapa banyak kita juga menyangkal Tuhan dan mulai tidak percaya kepada Tuhan dengan keadaan zaman. Segala sesuatu sudah aku punya. Segala sesuatu aku miliki. Aku bisa makan, aku bisa berkreasi. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dulu yang rasanya tidak mungkin Bapak Ibu. Dulu tidak mungkin. Dulu itu hanya angan-angan. Dulu itu hanya membayangkan bahwa sekali waktu nanti kita akan telepon-teleponan, Star Trek telepon-teleponan sama yang di bumi, langsung lihat wajah, hei, halo, hey. Dan sekarang terjadi, betul? Siapa yang menyangka itu betul terjadi? Sekarang kita bisa bertatap muka, walaupun jauh jaraknya kita masih bisa melihat wajahnya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Esra mencari Tuhan. Dan dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Sudah percaya Tuhan ada? Coba tanya di dalam dasar hatimu, aku percaya Tuhan ada. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, Esra pasal 8 ayat yang ke-31. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamuk. Ingat kekasih Tuhan, tangannya ada di atas kita. Tangannya menaungi dan melindungi kita. Saudara, di dalam hidup kita banyak bahaya. Bukan hanya bahaya virus, Bapak Ibu datang ke tempat ini juga bahaya. Sebab di perjalanan kadang-kadang orang tidak setia dengan aturan lalu lintas kemudian bisa menabrak. Saudara, berapa bulan yang lalu kawan saya meninggal dunia. Dia berada di jalur yang tepat, kemudian tiba-tiba ada truk ban meletus kemudian serong ke tempatnya dia. Dan dia meninggal di tempat. Saudara yang kasih Tuhan, istrinya bilang, padahal tadi sudah pamit sama saya. Tidak ada tanda-tanda, ada kejadian apa-apa. Rasanya semuanya baik-baik saja. Dan dia tidak salah loh Bapak Ibu, dia berada di jalurnya, truknya yang keluar jalur menabrak. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bahaya di jalan. Bahaya sakit penyakit. Bahaya orang-orang yang tidak senang dengan kita Bapak Ibu.
Jangan pikir kita di semua pasti ada yang semua senang sama kita, ada yang tidak senang sama kita. Kemarin itu di Lombok ditangkap seorang yang apa? Sudah dibunuh, dicor lagi di dalamnya. Kenapa? Karena hubungan gelap, sudah punya bayi dalam kandungan, minta digugurkan, tidak mau, dibunuh, dicor di dalam, Bapak Ibu. Bayangkan, begitu jahatnya manusia dengan segala pandangannya yang begitu pendek. Ya, dia pikir kalau sudah tak cor pasti tidak ketahuan. Sekarang teknologi begitu canggih, Bapak Ibu. Dimanapun kau berada, sekarang mau sembunyi di mana saja bisa dicari, Bapak Ibu. Seorang ahli nuklir Iran sudah dijaga sedemikian rupa, sudah diantisipasi sedemikian rupa dari satelitnya, bisa lihat sampai plat nomornya, Bapak Ibu. Bisa tahu betul dia ada di dalam mobil itu. Dan senjata yang canggih akhirnya membinasakannya. Kita ini rasanya sudah berada di dunia yang begitu terbuka dan tidak ada satupun kita yang lewat. Bapak Ibu, buka rekening mau buka telepon, namamu sudah tercantum, sudah tercatat di Telkomsel, di mana lagi tuh? Sekarang ini provider apa aja ya? Saya tahu itu Telkom. Begitu Anda buka rekening bank, langsung namamu ada di sana berserta dengan foto. Kemarin saya sama Pak Ketua Umum, Pak Heno Sutopo, ngurus itu rekening bank. Ya, kemudian tolong karena ketua sama bendahara ini karena sinode kan, ketua sama bendahara, tolong jejer, setelah jejer, ayo senyum foto kayak manten aku, Bapak Ibu. Perasaan kayak manten, wong loro lanang-lanang, Bapak Ibu. Ya karena harus berdua di foto sama itu pakai ini satu ya, klik foto. Di foto saya sudah ada di sana. Gampang sekali mau dicari ya. Di Indonesia yang begini ini masih sudah gampang. Di Amerika sekali Anda buat kejahatan, maka kejahatan ini seumur hidup akan dicatat terus. Ya. Sekali Anda membuat kesalahan, karena semua sudah online semua, sudah ketahuan Bapak Ibu kemana-mana. Saudara, mengapa tangan Tuhan ada di atas Ezra? Karena tangannya melindungi. Mengapa dilindungi? Mengapa dia harus dilindungi dari tangan musuh dan penyamun? Sebab dia adalah leader, pemimpin yang harus ditunjukkan. Kita semua adalah imam yang harus ditunjukkan. Kita adalah biji mata Tuhan. Saudara dikasihkan Tuhan. Yang ketiga, Ezra ingin berjalan di dalam imannya yang percaya terus-menerus kepada Tuhan. Saudara, dia tidak boleh sampai lalai dengan hidupnya, dengan imannya. Sebab dia memimpin begitu banyak orang di dalam perjalanan pulang. Dan ini tugas mulia yang Tuhan sendiri perintahkan kepadanya. Dia harus terus percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkannya. Dia harus yakin bahwa Allah terus ada menudungi hidupnya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara, banyak orang yang bilang aku beriman tapi tidak pernah melakukan iman. Hanya orang yang ingin mengatakan bahwa saya ini orang percaya, tapi hidup seperti orang tidak percaya. Demikian halnya dengan iman, jika tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Atau dengan terjemahan lain katakan iman tanpa perbuatan sesungguhnya bukan iman. Kristen tanpa kekristenan yang beriman sebenarnya bukan Kristen. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hakikatnya adalah mati. Hakikatnya tidak ada iman. Padahal iman itu yang membangkitkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya iman tanpa perbuatan sesungguhnya engkau tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bersama-sama untuk beriman dan percaya kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan bukan karena kebiasaan.
datang kepada Tuhan hari ini karena kita percaya bahwa Dia menudungi dan melindungi kita. Bilang amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya gembala hanya menghimbau Anda untuk jangan takut, jangan gentar. Tetapi imanmu yang bekerja di dalam hatimu harus iman disertai perbuatan yang percaya bahwa Dia ada dan menundungi saya dan Anda di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang keempat, 1-3. Sesudah semuanya itu terlaksana, datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata, orang-orang Israel awam, para imam, dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri dengan segala kekejian, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, dan orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Karena mereka telah mengambil istri dari antara anak perempuan orang-orang itu untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga mereka mencampurkan benih yang kudus dengan penduduk negeri. Bahkan para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu melakukan perbuatan yang tidak setia ini. Saya heran. Para pemuka dan penguasa yang lebih dahulu berbuat perbuatan keji yang tidak setia ini. Ketika aku mendengar perkataan itu, maka aku mengoyakkan pakaianku dan jubahku, dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku, dan duduk aku tertekun. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelah Esra mengilusikan hidupnya, dia punya iman yang hidup, iman yang bekerja. Pada kenyataannya sekarang matanya melihat, dia menghadapi situasi yang sulit. Saudara lihat, Esra mengalami situasi yang sulit. Karena apa? Karena orang-orang yang dipimpinnya berbuat jahat. Ya, orang-orang Israel awam, para imam, orang Lewi tidak memisahkan diri dari penduduk negeri. Mereka tidak setia. Mereka kawin campur dengan orang tidak percaya. Mereka menikah dengan orang yang menyembah Baal. Penduduk-penduduk yang najis di hadapan Tuhan. Saudara, dan dituliskan, para pemuka dan penguasa lah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia ini. Saudara, ini adalah situasi yang ditemukan oleh Esra pada waktu itu. Kawin campur dengan orang non-Yahudi. Pada waktu itu Allah sudah perintahkan, jangan. Ini juga kepada anak-anak muda ya, jangan. Saudara, jangan hanya karena nikah, engkau akan menjadi sengsara loh nanti ya. Penguasa dan pimpinan Israel adalah pelanggar terburuknya. Nah jadi tuntut, dia tuntutan. Dan waktu itu Yosua tergerak untuk datang kepada Tuhan dan berpuasa. Dan yang lain bergabung dengan dia. Setiap orang yang gemetar mendengar kata-kata Tuhan Israel bertekuk lutut. Saudara dikasih dalam Tuhan, Esra menerima tanggung jawab yang miliknya. Didorong dari orang-orang yang mau bertobat. Dan memimpin orang-orang menuju kepada pemulihan kembali Israel. Ini yang membuat Esra selalu dilindungi oleh Tuhan. Esra rela menghadapi situasi yang sulit di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan pernah menyerah dengan kesulitan. Sebab Tuhan itu ada. Amin. Jangan, Bapak Ibu. Di dalam kehidupan kita pun jangan menyerah, Bapak Ibu. Bapak Ibu, tangan saya masih beberapa kotor, Bapak Ibu. Beberapa bulan ini, Bapak Ibu, kantor saya, Bapak Ibu, bocor, Bapak Ibu. Gocok banyak. Waduh, tidak nyaman rasanya. Air terus jatuh sehingga ambrol itu, piannya itu ambrol. Saya bilang, saya akan perbaiki. Naik saya Bapak Ibu.
Naik ke sana, tak resii, tak cat. Begitu hujan, masih bocor. Ini di bolong ya, tak cari kan ini bolong ya. Nathan datang, ayo coba kita naik, lihat, ada yang bolong Pak, semuanya baik-baik saja. Lah ini bocor kok. Saudara yang kasihan Tuhan, sesudah itu dengar orang pakai aquaproof. Waduh, saya beli aquaproof ya. Oke, saya naik pakai aquaproof. Tak cat pakai aquaproof. Wah, sudah sip. Bapak Ibu. Baru dicat Bapak Ibu. 2 jam kemudian hujan deras. Saya sudah pasti tidak bocor. Terus itu Pak Simon kan datang ke rumah. Ya Pak, bocor enggak? Bocor. Keyakinan saya sudah tidak bocor Bapak. Tadi pulang langsung saya sama istri cari pelingkut. Saudara, istri saya ngomel-ngomel. Iki lek golek tukang wis beres iki. Iki gara-gara iki duwe kerja ngecat, aquaproof, saiki pelengkut. Yang pertama dilem pakai itu ada lem tahu ya Bapak Ibu ya? Enggak pernah naik genteng sih ya. Sudah dilem, enggak bisa Bapak Ibu, dipelengkut dipakai aquaproof udah bisa. Aquaproof itu kalau begitu sudah selesai dia harus kering dulu. Nah ini baru belum kering sudah hujan, cair lagi, bolong, bocor lagi. Ya, istriku ngomel-ngomel. Saya bilang bukan itu, kita ini jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya bolong, tidak apa-apa. Saudara yang kalian, saya itu orangnya begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, menghadapi situasi yang sulit jangan menyerah Bapak Ibu, amin. Seperti banyu loh air, ditutup bisa lewatin, ditutup lewat sini. Heran ya air itu enggak tahu, saya lihat sudah ada bolong padahal. Tapi tetap bocor, heran. Jangan pernah menyerah. Air itu seperti kalau kena sesuatu dia terus cari jalan untuk terus ke laut. Air itu tidak akan pernah berhenti terus. Dia akan cari jalan. Hidup itu gitu Bapak Ibu. Pernah mengalami kesulitan sampai buntu. Tidak ada jalan buntu bagi kita. Semua pasti ada jalan keluar. Bilang amin. Amin. Ya. Tadi ada yang setelah ibadah pagi, Pak saya ini rasanya harus pinjam uang Pak. Untuk apa? Untuk memperbaiki rumah. Waduh, kamu pikir-pikir dulu lah. Ya. Pinjam uang bank untuk memperbaiki renovasi rumahnya. Ya, aduh. Karena pinjam uang itu lagi harus nyicilnya setengah mati loh. Coba pikirkan apa yang perlu, apa yang kamu butuhkan, coba kamu pikirkan dulu ya. Kalau kamu bisa perbaiki kecil-kecil, perbaiki dulu ya sampai kamu punya kekuatan untuk melakukan. Jangan pinjam, jangan melebihi kekuatan kita ya. Jangan melebihi. Jadi saudara, hidup itu dibuat enak gitu loh Bapak Ibu ya. Situasi sulit itu tahu bahwa Tuhan serta kita. Tapi jangan mengambil keputusan sebelum engkau berdoa. Apalagi jangan mengambil keputusan waktu engkau sedang marah. Kalau kamu mengambil keputusan waktu kamu marah, maka banyak keputusanmu keliru. Setuju enggak dengan saya? Bapak Ibu sedang gundah gulana, lagi marah gitu. Jangan ngambil keputusan, diam dulu. Tunggu beberapa saat sampai marahmu reda. Baru akal sehatmu mulai bekerja. Tapi kalau engkau marah dan mengambil keputusan, maka keputusanmu kemungkinan besar salah. Di dalam menghadapi situasi sulit, Esra merasionalisasikan segala kebutuhan untuk berubah. Dia kasih tahu, kalau kamu begitu terus, Tuhan akan menghukummu. Esra memberitahukan orang-orang dalam situasi sulit itu, supaya mereka datang kepada Tuhan dan bertobat. Hari ini, kita semua mendengar firman Tuhan. Datang kepada Tuhan. Rasionalisasikan pikiran bahwa engkau milik Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Cari Tuhan dengan setia. Percayalah, Tuhan akan terus menudungi dan menaungi engkau di dalam segala keadaan. Jangan takut, anak-anak muda, masa depan gimana? Jangan takut, masa depan tetap ada.
Orang yang bersama dengan Tuhan tak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tutup Alkitab kita akan nyanyikan sebuah pujian. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Lingkupi. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita tunduk berdoa. Saudara Ezra kemudian merasionalisasikan semua kebaikan Tuhan kepada umat Israel. Dia bilang, Tuhan itu menyertai kita loh. Sejak dari Babel sampai Yerusalem, Dia melindungi saya dan menundungi Anda semua loh. Hari ini hal yang sama datang kepada kita umat Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sampai saat ini Tuhan terus melindungi kita loh. Menundungi dan menaungi kita. Seperti Ezra, cari Tuhan. Seperti Ezra, iman dan lakukan imanmu. Seperti Ezra, dia kuat ketika dia tahu bahwa Tuhan membuat dia harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Di dalam firman yang dia baca, dia dengar, dia lakukan, dan dia bagikan kepada orang lain, kepada anak, kepada saudara. Dan di dalam situasi yang sulit sekalipun, Ezra mau melakukannya. Bapak Ibu, hari ini situasi sulit. Situasi sulit, tapi Ezra tak meninggalkan Tuhan. Sebab itulah Tuhan menundungi dan mau menaunginya. Saya percaya ini terjadi di dalam hidup kita. Masa sulit ya? Ya, jangan takut. Masa sulit ya? Ya, jangan bimbang, jangan gentar. Percaya imanmu. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan terbersit sedikit pun bahwa engkau merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada. Karena kita beriman. Orang yang berpaling kepada Tuhan harus percaya bahwa Allah itu ada. Dia ada di dalam hati. Sedang bekerja terus. Dan tangannya yang perkasa itu sedang menaungi dan melindungi kita. Dari segala mara bahaya. Bukan hanya sakit penyakit. Tapi dunia yang jahat dan gelap ini dilindungi kita darinya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya memberi beberapa saat untuk kita berdoa. Berdoa untuk segala kegelisahan.
hari ini pesan firman Tuhan. Tuhan ada melindungi saya dan Anda. Terima kasih. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku sebab Kau Allah. Saya udah, kita bangkit berdiri. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi, ku tenang. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami yang tidak percaya. Tuhan, waktu iman kami percaya kepada-Mu, kadang mata kami melihat kenyataan bahwa kami sedang kesulitan. Kami mau tetap percaya walaupun mata kami melihat kesulitan. Sebab di dalam Engkau segala jalan kelimpahan sedang dinyatakan. Dan umat-Mu yang hari ini beribadah, mereka tahu sekarang bahwa ada tangan perkasa yang melindungi, menaungi, menudungi, menolong kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan. Ialah persembahan kami boleh naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan kami memberikan dengan hati yang cinta kepada Tuhan. Sebab Allah itu ada bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali. Yang di rumah yang ingin memberikan persembahan silakan di rekening 0331943001 atau di BCA 0338888191 rekening persepuluhan. Semua atas nama GBT Kristus Mengasihi, dan semua persembahan ini akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan dikelola sebaik-baiknya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua yang sudah dinyatakan. Dan kekasih Tuhan, untuk bulan ini adalah bulan Natal. Jadi kekasih Tuhan bisa melihat beberapa pengumuman. Yang paling dekat ini ada Natal Komisi Pria Wanita yang akan diadakan tanggal 16 Desember ini ya. Kemudian sekolah minggu tanggal 17. Betul ya? Kecil sore. 16, kemudian Natal sekolah minggu hari Kamis jam tanggal 17 Desember. Ya. Nah, Natal umum kita akan buat menjadi 2 kali karena menghindari penumpukan bersama-sama ya. Tanggal 25 kita adakan pagi hari jam 6. Nah, ini yang biasa datang pagi silakan ikut ibadah yang jam 6 pagi. Yang biasa ikut sore ikut ibadah jam 9 pagi. Tanggal 25 Bapak Ibu. Hari apa itu ya? Jumat ya. Hari Jumat. Nah, ini kita akan ibadah 2 kali, yang pagi supaya tidak terjadi penumpukan. Ini keluarga Tuhan, berkati dan lindungi semua, jaga hidup dan seisi sampai akhir hidup
keluargamu masing-masing. Orang tua berdoa untuk anak-anaknya, sebut dan panggil nama mereka. Dan bawa di hadapan Tuhan, bilang, anakku diberkati Tuhan. Sebutkan keinginanmu baginya, kerinduanmu bagi anak-anakmu. Tuhan mendengar, sebab Dia menaungi dan menudungi kita dan anak-anak kita. Anak-anak berdoa untuk orang tua. Tuhan, jaga kekuatan, kesehatan, pekerjaan orang tua. Berkati mereka dengan sukacita surgawi. Saudara bersaudara, doakan saudara. Tuhan, kami lahir dari satu rahim dan kami bahagia diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu aku akan mengasihi saudaraku satu dengan yang lain. Sebab mereka adalah bagian dari hidup. Dan aku diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu hari ini Tuhan. Kuasa yang besar ada di tengah-tengah kami, menudungi dan menaungi kami. Dan kami tahu bahwa Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik. Oleh karena itu yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Kami serahkan saudara-saudara kami Bu Ratina ke dalam tangan kasih kemurahan. Tuhan jamah Tuhan, tolong hidupnya Tuhan. Kami serahkan Agnes, kami serahkan Amora, anak Amora Tuhan. Jamah sembuhkan Tuhan. Kami serahkan Novi, kami serahkan Bu Wiji, yang dalam berduka karena orang tua dipanggil Tuhan, hiburkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tante Yohanes, agar Tuhan jamah, supaya Tuhan hamba-Mu pulih kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Kau ada di tengah kami, memberkati kami. Kami akan pergi melayani Engkau di mana saja kami ditempatkan, di pekerjaan, di sekolah, di mana saja di tengah keluarga. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan mulut kami. Sehingga apa saja yang kami bicarakan, biarlah kami berbicara seperti orang yang sedang menyampaikan dan mengajarkan firman kepada orang-orang di sekeliling kami. Oleh karena itu kami butuh urapan yang dari surga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terima kasih. Urapi kami dengan urapan yang baru. Seperti Tuhan menyertai dan mengurapi Esra. Urapi kami dengan urapan yang sama Tuhan. Sehingga kekuatan baru terus menyertai kami. Dan kami pergi dan menyampaikan kabar sukacita kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Kau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, pulanglah Engkau dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa di dalam surga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.